Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita, yang jika kita disuruh untuk menghitungnya, kita tidak akan bisa menghitung saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang pantas kita haturkan itu adalah rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam bertandingan salam ke arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ananda solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membuka materi kita pada hari ini, mari sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal ini Ustazah akan memperkenalkan pemateri kita yang sengaja kita undang dari bidang psikologi. Nama pemateri kita hari ini Putri Martasari, Sarjana Psikologi, alamat Jalan Imam Bonjol nomor 128, Aik Tampang, tempat dan tanggal lahir Bengkulu 21 Agustus 1994. Pendidikan terakhir S1 Psikologi. Dan pesan buat abang dan kakak sekalian yang ada di rumah, jadilah pribadi yang berilmu, tangguh, dan bertakwa. Allahu Akbar. Baik anak solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita pendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita dengan takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah masih memberikan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang apabila kita gunakan air lautan sebagai timsana pun maka tidak akan pernah cukup untuk menuliskan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat bertambahkan salam kepada Rasulullah wa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya ucapkan terima kasih kepada para pejuang pendidikan di SMP IT Bunaya Padang Pelimpuan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu pada kesempatan pagi hari ini. Anandaku yang kusayangi, yang saat ini tengah belajar di rumah, ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa virus COVID-19 ini sangat cepat penyebarannya, ya, cepat sekali penyebaran virus ini di negara kita. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak negara di dunia yang juga merasakan hal yang sama. Tentunya, ya, hal ini akan membawa dampak ataupun pengaruh yang besar pada aspek kehidupan manusia, baik itu pada aspek kesehatan fisik, psikologisnya, emosi, ya, sosial, dan bahkan pada aspek pendidikan. Bagaimana pengaruhnya pada aspek pendidikan? Ya, seperti yang kita rasakan sekarang ini, anak-anakku sekalian, bahwa belum diperbolehkannya ya kita mengadakan kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti biasanya, ya, dan mau tidak mau kita harus belajar dari rumah. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, tentunya adanya perubahan pola belajar yang awalnya adik-adik belajar di sekolah, bertemu dengan guru, yang bermain dengan teman-temannya, dan sekarang harus belajar di rumah hanya dengan pengawasan orang tua. Nah, pasti hal ini mudah sekali untuk memicu kebosanan, kejenuhan, ataupun yang dikhawatirkan menurunnya minat belajar. Nah, jadi adik-adik, anandaku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya untuk membangkitkan semangat dalam proses belajar walaupun kita belajar dari rumah. Bagaimana agar
belajar itu tetap menyenangkan walaupun hanya melalui media online. Nah, tapi satu hal yang harus Ananda lakukan, pastikan bahwa Ananda semua harus semangat juga mendengarkan materi ini sampai dengan selesai. Jangan setengah-setengah, supaya yang didapat juga nggak setengah-setengah, ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimana sih cara meningkatkan semangat belajar di rumah, nah kita bahas dulu nih bagaimana sih perkembangan psikologis anak remaja, ya, di usia anak-anak sekarang ya, usia SMP, gitu kan? Nah, kita harus tahu dulu apa sih masa remaja itu, ya. Masa remaja itu adalah masa peralihan antara masa anak-anak menuju masa dewasa. Nah, biasanya ini terjadi dari rentang usia 12 sampai dengan 21 tahun yang diikuti dengan pertumbuhan fisik dan psikis yang begitu cepat, ya. Nah, masa remaja ini terbagi dari 3 bagian. Yang pertama adalah masa remaja awal, yang kedua masa remaja pertengahan, dan yang ketiga masa remaja akhir. Nah, di usia anak-anakku sekalian yang sekarang masih SMP, nah ini masih termasuk masa remaja awal, yaitu berkisar usia dari 12 sampai dengan 15 tahun. Bagaimana ciri-ciri perkembangannya kalau kita lihat dari aspek psikologisnya? Yang pertama adalah pertumbuhan tubuh yang begitu cepat. Nah, ini termasuk aspek perkembangan fisik, ya. Pertumbuhan tubuh yang begitu cepat, misalnya nggak sadar tiba-tiba udah badannya udah tinggi aja gitu, ya. Bagi yang laki-laki suaranya sudah mulai berubah, ya. Yang perempuan adanya perubahan bentuk tubuh, ya. Cepat sekali pertumbuhan secara fisik. Nah, bagaimana perkembangan psikologis remaja berikutnya, yaitu emosinya belum stabil, ya. Perkembangan emosinya belum stabil. Nah, Ananda suka sekali misalnya tiba-tiba marah, ya, nggak jelas padahal penyebabnya apa, tiba-tiba udah sedih, tiba-tiba udah bahagia, gitu kan? Nah, karena apa nih? Karena memang emosi pada usia remaja ini memang belum stabil. Nah, apa ciri berikutnya? Yaitu Anandaku senang sekali membentuk kelompok. Yang perempuan punya sahabat, yang laki-laki punya geng misalnya. Nah, karena apa? Di usia ini kita senang sekali berkumpul dengan orang-orang yang memang kita rasa punya visi yang sama, punya hobi yang sama, ya. Atau mungkin kita ada tempat curhat, saling mencurahkan isi hati yang memang kita rasa nyaman. Kita suka sekali membentuk kelompok. Kemudian ciri berikutnya adalah suka cari perhatian orang lain, ya. Ada nggak adik-adik kayak gitu? Caper ya kalau bahasa kita. Nah, suka sekali gimana caranya supaya kita itu menarik di hadapan orang. Yang perempuan gimana supaya aku terlihat cantik di hadapan orang, gitu kan? Suka sekali cari perhatian. Bagaimana ciri yang lainnya? Ternyata di usia remaja ini mudah sekali tersinggung, sensitif sekali. Yang mungkin padahal orang berkumpul cerita-cerita, pikirannya dia yang diceritain. Padahal kan belum tentu, ya, padahal mungkin tidak gitu. Tapi saking sensitifnya dia merasa bahwa dia yang diceritakan, gitu. Nah, ini adalah sekilas bagaimana ciri perkembangan masa remaja. Namun adik-adik tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kematangan emosi kita yang akan mulai membaik seiring dengan bertambahnya usia, seiring dengan bertambahnya waktu. Nah, kita akan lebih mudah untuk mengenal siapa diri kita. Kita lebih bisa untuk mengelola emosi kita. Nah, ini adalah sekilas gambaran umum bagaimana psikologi di masa remaja. Berikutnya kita masuk pada pembahasan lalu di masa pandemi ini bagaimana seharusnya seorang remaja, bagaimana
harusnya siswa-siswa menyikapi adanya perubahan sistem pembelajaran yang awalnya belajar di sekolah dan sekarang harus belajar di rumah. Bagaimana kita harus menyikapinya? Itu kan. Nah, yang pertama harus kita ketahui bersama bahwa kebijakan ini dilakukan adalah untuk kebaikan bersama dalam rangka untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 ini. Kemudian yang harus kita pahamkan bahwa ternyata anak-anakku sekalian, sama pentingnya kita belajar di sekolah dengan kita belajar dari rumah. Tidak ada yang berbeda. Ya, sama pentingnya. Ya mungkin yang berbeda hanyalah kondisi dan tempatnya aja yang berbeda gitu kan. Tapi ayo tanamkan dalam diri kita bahwa belajar di sekolah itu sama pentingnya dengan belajar di rumah. Nah, ya kalau di masa sekolah adik-adik bangunnya cepat, sholat subuh, siap-siap, bajunya disetrika, harus mandi, takut ketika terlambat ke sekolah. Nah, seharusnya ketika kita belajar di rumah ya harus semangat gitu. Bukan berarti belajar di rumah nggak perlu mandi, ya. Bukan berarti ketika belajar di rumah kita nggak nyetrika baju. Nah, harusnya ayo tanamkan semangat yang sama, ya. Atau mungkin bahkan harus lebihlah semangatnya ketika kita belajar di rumah. Karena memang kita didampingi sama orang tua kita. Kita harus buktikan dong sama orang tua kita kalau kita adalah anak yang hebat. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, terus ada juga tuh yang bilang, tapi itu belajar di rumah itu benar-benar memusahkan, lebih cepat jenuhnya, gitu kan? Nah, inilah yang akan kita bahas. Bagaimana caranya ya agar kita tetap semangat belajar di rumah dan bagaimana caranya agar belajar di rumah itu lebih menyenangkan, ya. Nah, apa itu poin yang pertama? Tips yang pertama adalah anak-anakku harus mempunyai mindset yang positif tentang belajar. Apa itu mindset? Mindset adalah pola pikir, cara berpikir kita tentang belajar. Jangan misalnya baru mau mulai belajar nih, kitanya udah malas lah, gak seru, gurunya gak asik, pelajarannya susah. Saya tuh susah sekali mengerti pelajaran ini misalnya. Nah, kalau kita sebelum belajar sudah berpikiran seperti itu, nah itulah yang kita dapatkan. Menurun minat belajar, karena kita udah takut duluan kan, udah gak semangat duluan. Jadi bagaimana sikap kita? Kita harus membentuk mindset ataupun pola berpikir yang positif. Pola berpikir yang positif seperti apa? Nah, adik-adik harus tanamkan dalam diri, harus tanamkan dalam pikiran kita bahwa belajar itu menyenangkan, ya? Bahwa belajar itu asik. Kita bisa, belajar itu mudah, ya? Pasti bisa. Yakinkan dalam diri. Kalau kita sudah berpikiran bahwa belajar itu menyenangkan, asik, mudah, insya Allah semangat itu akan datang dengan sendirinya. Atau bahkan sering ya kita dengar, ngapain kita harus belajar capek-capek, ya? Toh nantinya juga ilmunya nggak kepake kalau udah kerja, gitu kan? Nah, ini juga dulu ternyata sekolah pernah berpikiran seperti itu. Ngapain harus belajar untuk ujian capek-capek, itu nggak kepake kok ilmunya. Tapi ternyata anak-anakku sekalian, ada hal penting dari hanya sekedar hasil akhir dari proses belajar kita. Misalnya ketika ujian, bukan nilai tertinggi sebenarnya yang diharapkan oleh orang tua, bukan hanya itu, bukan hasil akhirnya yang diharapkan juga oleh para guru-guru, tapi apa? Prosesnya. Ternyata dalam proses belajar itu adalah untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang tangguh. Kok bisa menjadi pribadi yang tangguh? Nah, yang pertama, proses belajar ataupun ujian sekolah yang sering kita lakukan misalnya, ini adalah untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang mandiri. Kenapa menjadi pribadi yang mandiri? Karena memang belajar itu nggak bisa diwakilkan, ya, nggak bisa kita belajar tapi kita mau ujian nih, tapi yang belajar orang tua kita, nggak bisa. Kita harus mandiri. Belajar itu kita sendiri. Untuk siapa? Untuk kita. Kita yang memahami apa yang harus kita pelajari, ya. Bagaimana cara kita untuk menghadapi ujian sekolah yang diberikan oleh guru-guru kita? Kita
belajar untuk menjadi pribadi yang mandiri. Kemudian apa? Kita dilatih untuk menjadi pribadi yang disiplin. Kita nggak mau dong terlambat ke sekolah, ya. Menentukan tugas juga harus tepat waktu. Nah, adik-adik juga meskipun kita belajar dari rumah melalui media online, nggak boleh terlambat, harus disiplin. Masuk kelas online tepat waktu. Ketika guru memberikan tugas, harus kita kerjakan dan kita serahkan tepat pada waktunya. Ini melatih kita menjadi pribadi yang disiplin. Berikutnya adalah ternyata belajar mampu membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang jujur. Ketika ujian nih, kita nggak nyontek, kita nggak mau minta jawaban sama teman. Kita dilatih untuk menjadi pribadi yang jujur. Kita tahu bahwa ujian itu memang guru-guru mungkin tidak melihat kalau kita sudah menyontek, tapi ada Allah yang Maha melihat. Kita dipaksa untuk jujur, ya. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, belajar itu juga melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan pantang menyerah. Bukan berarti kalau misalnya ujian kali ini kita mendapat nilai yang jelek, kita putus asa, enggak. Tapi apa? Berikutnya kita harus lebih semangat. Kita berazam pada diri kita bahwa kita harus meningkat lagi hasil belajarnya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pribadi yang mandiri, jujur, disiplin, bertanggung jawab, ini adalah karakter orang-orang hebat, karakter orang-orang sukses. Tidak ada orang hebat, orang sukses yang tanpa perjuangan, ya. Nggak ada sukses itu didapatkan hanya dengan cuma-cuma. Tidak. Minimal kita punya pribadi yang tangguh, ya. Nah, itu adalah tips yang pertama. Kita harus punya mindset yang positif, cara berpikir yang positif tentang belajar. Lalu apa? Tips yang kedua. Yang kedua adalah kita harus mempunyai impian. Kita harus punya cita-cita. Kenapa? Supaya kita punya tujuan. Ada yang menjadi pemicu semangat kita. Misalnya adik-adik yang punya cita-cita apa? Guru misalnya, atau psikolog yang hafizah, jadi pilot yang hafiz. Silahkan, adik-adik silahkan ditulis apa impiannya, apa cita-citanya, tempel di meja belajar, tempel di dinding, tempel di pintu, atau bahkan di pintu kulkas, terserah. Tempel aja tuh banyak di seluruh rumah. Karena apa? Ketika kita baca, ya kita lihat itu sebenarnya bisa menjadi doa, dan itu bisa menjadi pemacu semangat untuk kita kan. Oh, aku punya impian yang harus aku raih. Jadi kita tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk meraih impian kita. Kalau kita nggak punya cita-cita, itu sama aja kita belajar tapi nggak tahu tujuannya untuk apa, ya. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, mulai saat ini anak-anakku semua harus tahu apa impian ataupun cita-citanya. Nah, itu adalah tips yang kedua. Kemudian apa lagi caranya gitu kan? Nah, yang ketiga adalah kita harus memahami gaya belajar kita. Ternyata setiap orang mempunyai tipe belajar yang berbeda-beda, dan kita harus paham kita termasuk tipe belajar yang mana. Yang pertama adalah tipe belajar visual. Tipe belajar visual ini adalah orang yang lebih cepat sekali menyerap ilmu yang diberikan, cepat sekali menangkap pembelajaran ketika dia membaca, ketika dia melihat, ya, cepat nangkapnya. Nah, kalau kita tipe belajar yang visual, itu lebih enak caranya. Misalnya kita punya buku catatan, tandain aja mana poin-poin penting di catatan kita, kasih stabilo, kasih warna atau kasih tanda, mana poin-poin penting. Nah, ini cepat sekali kita memahami apa yang sedang kita pelajari. Lalu apa tipe berikutnya? Yaitu tipe auditory. Auditory ini adalah tipe orang yang belajar itu lebih suka mendengarkan daripada harus membaca. Nah, jadi dulu
waktu kuliah saya punya teman dimana kalau mau ujian dia nggak mau baca buku, tapi dia minta tolong teman yang lain itu untuk menjelaskan gitu. Tolong dong jelasin. Nah, tapi itu cepet banget dia nangkapnya karena dia tipe orang yang belajar auditori. Nah, biasanya tipe auditori ini sangat terganggu dengan suara-suara kebisingan. Yang ketiga adalah tipe kinestetik. Nah, ini biasanya cepat sekali kita menangkap pelajaran itu ketika praktek langsung, ketika kita belajar langsung di lapangan gitu kan. Atau mungkin ada juga tuh yang belajar sambil jalan-jalan, tapi cepet dia nangkapnya. Ada yang sambil goyang-goyang kaki, goyang-goyang pensil di tangan gitu kan. Dan tapi memang itu efektif membantu proses belajarnya. Maka anak-anakku semua, ayo coba dicek tipe belajar yang mana dan lebih seringlah menggunakan metode ini itu. Bagi yang merasa visual, perbanyaklah membaca. Bagi yang merasa dia tipe yang auditori, perbanyaklah mendengar ceramah gitu ya, atau mungkin materi-materi dari YouTube. Nah, itu cepat sekali, insya Allah cepat untuk memahami ataupun menangkap pelajaran yang disampaikan gitu ya. Nah, tips berikutnya adalah belajar di lingkungan yang sesuai. Lingkungan yang seperti apa? Ternyata banyak sekali tipe orang yang ketika belajar dia lebih suka suasana yang hening, suasana yang tenang, ya. Bahkan suara nyamuk lewat aja itu mengganggu konsentrasinya. Saking apa? Saking pengennya, pokoknya kalau belajar tuh harus hening, harus sunyi, nggak mau banyak kebisingan. Tapi ada juga tipe orang yang ketika belajar tuh harus mendengarkan instrumen, misalnya harus mendengarkan murotal. Boleh aja, karena memang ada tipe orang yang seperti itu, gitu kan. Dia lebih mudah malah belajarnya. Nah, atau ada juga yang lebih suka belajar sendiri. Ada juga yang lebih suka belajar berkelompok. Karena apa? Mungkin dia merasa bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Nah, silakan adik-adik pilih. Kira-kira lingkungan seperti apa yang kita lebih nyaman untuk belajar? Kalau misalnya lebih nyaman untuk belajar sendiri, ya udah belajar aja sendiri. Nggak perlu harus rame-rame. Nah, kalau misalnya lebih suka belajar di tempat yang sunyi, belajarlah di tempat yang sunyi. Karena ini membantu kita dalam proses belajar. Kemudian, ciptakan tempat belajar yang nyaman bagi anak-anakku semua. Bagaimana tempat belajar yang nyaman? Misalnya, ruangan belajar kita hias aja tuh semenarik mungkin, senyamannya kita. Boleh-boleh aja. Kita mau belajar di taman, silahkan. Kita mau belajar di belakang rumah, silahkan. Belajar di teras rumah, silahkan. Atau bahkan belajar di masjid. Ya, boleh-boleh aja. Karena memang itu sangat membantu kita sebenarnya. Lingkungan yang nyaman. Kalau misalnya lingkungannya yang nggak nyaman, tentunya kita pun nggak fokus ya dalam belajar. Itu akan lebih sulit untuk berkonsentrasi ataupun fokus dalam belajar. Tips berikutnya adalah buatlah target-target ataupun agenda-agenda yang akan Anda kerjakan 1 minggu ke depan. Misalnya anak-anakku semua mau mengerjakan tugas dari guru. Tuliskan tugas apa? Misalnya tugas mata pelajaran matematika. Kerjakan tanggal berapa yang mau dikerjakan, hari apa, pukul berapa. Tulis dengan jelas dan tempelkan di dinding. Ini akan menjadi pengingat kita dan kita pun jadi lebih disiplin ya, karena memang waktunya sudah kita atur. Sebaiknya kita tahu jam sekian misalnya, jam 2 kita harus ngerjain tugas ini. Nah, ikuti tuh apa daftar target yang sudah kita tuliskan. Ini akan sangat membantu. Jadi nggak ada alasan lagi, lupa kerjainnya, lupa jadwal belajar online-nya. Karena memang kita sudah tuliskan ya, kita sudah tuliskan dengan jelas dan sudah kita tempel di dinding. Insya Allah ini sangat membantu. Tips berikutnya, metode belajar 30-10. Adik-adik tahu tidak apa itu metode belajar 30-10? Metode belajar 30-10 itu adalah 30 menit belajar, 10 menit
istirahat. Ini sangat membantu kita untuk merefresh kembali otak ya, atau mungkin merefresh juga tubuh kita gitu kan. Karena memang 30 menit belajar, 10 menitnya kita istirahat, bebas kita mau ngapain. Apa lakukan hal-hal yang menurut kita menyenangkan. Mau kita istirahat boleh, mau menonton YouTube boleh, mau mendengarkan murotal boleh, mau tidur sejenak juga boleh. Tapi setelah 10 menit istirahat kita lanjut lagi 30 menit belajar. 10 menit lagi kita istirahat boleh, atau mungkin 1 jam, nanti siangnya belajar 1 jam gitu kan. Itu tergantung anandaku bagaimana mengatur waktu belajarnya. Tapi menggunakan metode 30-10 ini, 30 menit belajar, 10 menit istirahat, insya Allah ini sangat membantu kita untuk menghilangkan rasa jenuh ataupun bosan dalam belajar. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus lebih bersyukur. Dan mungkin banyak gitu kan dari kita yang yang merasa bahwa benar-benar terkendala sekali gitu belajar online ini, gak fokus belajar online, gak asik belajar online gitu kan, gak bisa main-main sama teman. Tapi ternyata alhamdulillah saya yakin gitu anak-anakku semua mungkin masih ada ya, masih difasilitasi. Misalnya handphonenya masih ada, kuota internet juga masih difasilitasi sama orang tua ya. Orang tua kita juga mungkin masih mendukung gitu kan, masih mendampingi kita dalam belajar. Tapi ternyata anak-anakku semua di luar sana masih banyak orang-orang yang ketika belajar itu harus memakai handphone orang lain, harus meminjam handphone tetangganya, karena memang dia tidak punya handphone, atau orang tua pun tidak punya handphone untuk belajar. Dan mereka juga merasa terbebani di sana dengan kuota-kuota dengan membeli pulsa internet gitu kan. Ya, banyak juga orang-orang yang ketika belajar harus naik ke gunung untuk mencari sinyal karena di tempat tinggalnya tidak ada sinyal. Alhamdulillahnya kita masih mudah, fasilitas ada, kuota internet ada, sinyalnya juga bagus. Meskipun dalam kondisi seperti ini, kita harus senantiasa bersyukur. Ya. Yang terakhir adalah doa. Ya. Ayo kita tingkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak beramal soleh. Nah, sholat tepat waktu, perbanyak tilawahnya, ya, membantu orang tua, belajar menuntut ilmu itu juga termasuk amal soleh. Berdoalah di waktu-waktu yang mustajab. Kita minta kepada Allah semoga Allah berikan kita kemudahan dalam belajar. Allah mudahkan kita memahami pelajaran. Ya, Allah berikan kita semangat dalam belajar. Doakan juga guru-guru kita agar guru-guru kita sabar, ya, semangat. Begitu juga dengan orang tua. Doakan yang terbaik untuk orang tua kita. Nah, dan tentunya untuk membentuk semangat belajar, nah di sini harus ada juga sinergi antara orang tua, guru dan siswa. Kita yakin bahwa guru itu pasti ingin memberikan yang terbaik untuk siswanya, berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan materi-materi terbaik untuk siswanya, memberikan materi yang sederhana, menyenangkan, menarik, ya, agar anak-anak semua lebih asik belajarnya. Begitu juga dengan orang tua yang berusaha agar selalu bisa mendampingi anaknya dalam proses belajar. Nah, ini tentunya harus bersinergi, dan anak-anak semua juga harus harus patuh dan taat terhadap perintah ataupun aturan-aturan yang diberikan oleh guru dan orang tua. Ketika guru, siswa, dan orang tua sudah bersinergi, nah insya Allah akan tercapailah proses belajar mengajar seperti yang kita inginkan. Proses belajar mengajar yang maksimal, menyenangkan, insya Allah tidak membosankan. Itu adalah sekilas materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, terakhir saya ada tips gitu, seperti terapi. Nah, terapi ini baik sekali untuk diri kita,
Terapi ini mampu meningkatkan pemikiran-pemikiran positif di diri kita, mampu meredakan stres, ya, dan terapi ini juga insya Allah bisa meningkatkan percaya diri kita. Nah, terapi apa itu? Yaitu terapi self-talk. Ya. Terapi self-talk itu adalah terapi di mana kita berbicara kepada diri kita sendiri. Namun, terapi ini bisa maksimal kita lakukan ketika kita mengikuti syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama adalah usahakan kita berwudu terlebih dahulu. Sebenarnya boleh juga tidak berwudu, cuma ketika kita berwudu insya Allah lebih maksimal hasilnya. Nah, yang kedua, pastikan kita dalam kondisi rileks. Nah, boleh kita sambil berdiri ataupun duduk di bangku, boleh. Nah, setelah itu atur nafas dan keluarkan kata-kata yang positif. Terapi ini juga bisa dipakai oleh guru-guru, tidak hanya siswa, bisa juga dipakai oleh guru atau semua kalangan, orang tua juga bisa pakai. Nah, bagaimana caranya? Misalnya saya contohkan aja kali ya. Kita berdiri di depan kaca, atau mungkin kita pejamkan mata juga boleh, ya. Setelah berwudu nih pastinya. Dan atur nafas, beristighfar, ya. Ketika kita memang dalam kondisi yang rileks, maka keluarkanlah kalimat-kalimat yang positif. Bagi anak-anakku sekalian, bagaimana meningkatkan semangat belajar kita? Nah, keluarkan contoh kalimatnya seperti ini. Aku adalah anak yang semangat belajar. Belajar itu menyenangkan. Belajar itu mudah. Belajar itu asik dan aku pasti bisa. Karena aku adalah kebanggaan guru dan orang tuaku. Diulang-ulang aja. Semakin kita sering melakukan terapi ini, insya Allah bagus sekali untuk diri kita, ya, bagus sekali untuk meningkatkan semangat belajar. Nah, mungkin yang guru-guru juga bisa melakukan terapi self-talk ini, tapi sesuaikan kalimatnya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Mungkin itu saja. Saya berharapnya sebenarnya anak-anak semua bisa mencoba terapi self-talk ini, gitu kan? Karena memang manfaatnya luar biasa. Apabila kita memang melaksanakannya sesuai dengan syarat-syarat yang saya katakan tadi, ya, insya Allah besar pengaruhnya terhadap diri kita. Terakhir, saya akan menyampaikan kutipan dari hadis Rasulullah sebagai penutup, yaitu barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu dalam lindungan Allah serta berada dalam keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang disampaikan oleh Ibu Puanteri kita. Semoga dapat dipahami para ananda soleha yang ada di rumah. Sedikit Ustazah berikan kesimpulan kepada antum-antuna semuanya. Belajar itu melatih diri. Yang pertama, apa yang dilatih di dalam diri kita itu adalah disiplin. Karena belajar, kita terlatih menjadi orang yang disiplin. Selanjutnya, karena belajar, kita terlatih menjadi orang yang jujur. Dan karena belajar pula, kita terlatih menjadi orang yang bertanggung jawab dan pantang menyerah. Jadilah para mujahid dan mujahidah soleh dan soleha yang tangguh di zamannya. Silakan terapi dirinya di rumah. Bagi antun wa antuna yang belum lurus niatnya untuk masuk ke SMP IT Gunaya, yang belum memiliki tujuan masuk ke SMP IT Gunaya, maka mulai dari sekarang, yuk silahkan diterapi dirinya. Caranya gimana tadi? Yang pertama, Ustazah sampaikan kembali, silahkan ambil wudhu, kemudian pastikan dalam kondisi rileks, dan selanjutnya silahkan abang dan kakak atur nafas sambil beristighfar, lalu kemudian keluarkan kalimat-kalimat yang baik yang bisa memotivasi abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Semoga usaha kita untuk menjadi lebih baik lagi benar-benar Allah ijabah dengan baik.
Baik, ada penutup saja, Bu? Cukup ya. Anak-anakku salehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pemaparan materi kita pada hari ini. Semoga apapun yang antum dengarkan hari ini bisa memotivasi di rumah, semakin semangat lagi belajar daring di rumah. Kita doakan bersama-sama supaya COVID-19 ini segera berakhir, kita kembali bersua di sekolah sebagaimana mestinya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari pribadi ustazah sendiri. Afwan minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.